Ya, lu kayak gitu. Apa sih? Kan ditunjuk kok malas ngeditnya. Iya, iya, ntar kan pak gitu kan, pak gitu doang. Cak gitu doang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke seni budaya. Kali ini kita masih ngebahas tentang naskah lakon. Nah, teman-teman boleh buka LKS-nya di halaman 54. Kita masih nyambung di materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya itu kan penyusunan naskah lakon. Nah, sekarang kita yang keduanya itu menginterpretasi naskah lakon gitu. Oke, dari yang kemarin sudah pelajari mudah-mudahan bisa dipahamin, bisa diaplikasikan juga ketika nanti ada pementasan, ada pemeranan gitu. Dan mudah-mudahan juga apa yang dipelajarin yang kemarin-kemarin kayak misalkan ya kita bisa mengolah rasa kita gitu kan. Itu bisa dipakai diri kita masing-masing untuk kita berhadapan dengan siapa, artinya punya rasa yang berbeda-beda gitu. Ketika kita berhadapan dengan orang tua kita, maka sikap kita harus kayak gimana, sama guru kita kayak gimana, sama teman kita kayak gimana, gitu, sama adik kita kayak gimana. Nah, artinya dari olah rasa dan olah tubuh, dari gerak tubuhnya juga, olah rasanya juga, kamu menimbulkan rasa yang seperti apa gitu kan. Pasti kan setiap bertemu dengan orang yang berbeda, pasti kita dengan tingkah laku yang berbeda-beda pula gitu kan. Cuman alangkah lebih tepat dan baiknya ketika misalnya etika itu kita gunakan dengan rasa yang mahabbah atau cinta gitu ya, kayak misalkan sama guru, sama orang tua gitu. Nah, ketika pengungkapannya itu dalam hati dan terbentuk lewat sebuah gerak, maka jadinya adalah etika gitu. Oke, kita langsung ke menginterpretasi naskah lakon. Interpretasi menurut KBBI adalah pemberian kesan, pendapat atau pandangan tentang teoritis terhadap sesuatu. Tafsiran atau interpretasi naskah tidak hanya sekedar menafsirkan tema naskah tersebut, tetapi sampai kepada unsur kedalaman makna naskah tersebut. Dibutuhkan kemampuan dan wawasan yang luas mengenai seni teater supaya dapat menginterpretasikan naskah lakon secara mendalam. Nah, ini lebih mendalam lagi. Nah, kalau di teater itu, ini kan bagian penghayatan gitu kan, pemeranan gitu. Sampai di titik nol dulu nih. Gitu. Misalkan kita harus apa, dengan apa, atau dengan siapa. Gitu. Jadi interaksi itu nggak cuma sama manusia doang gitu. Misalkan kalau kita latihan teater itu, bahkan kita tidak berlawanan dengan manusia. Gimana cara kita bisa menghidupkan suasana? Nah, ketika kita bisa menghidupkan suasana, di situ kita latihan untuk bisa menjadi apa yang kita harus jadi apa gitu. Jadi menjadi apa? Menjadi apa tergantung dari si naskah lakon tadi. Kita sebagai apa? Pasti kan punya karakter yang beda-beda gitu kan. Nah, dengan cara apa? Dengan interpretasi gitu kan. Kita menjadi sesuatu gitu. Nah, di materi kali ini yang ngebahas tentang itu. Sebelum bahas lebih jauh proses pemindahan teks atau naskah, kata pementasan, ada sebaiknya memahami naskah-naskah terlebih dahulu. Oke. Nah, ada 3 pembagian teknik interpretasi naskah lakon ya. Yang pertama ada teks dan verbalisasi teks. Yang kedua, teks dan imajinasi aktor, dan yang ketiga, aktualisasi teks. Nah, yang pertama ini teks dan verbalisasi teks. Teks dan verbal. Tahap ini merupakan tahap awal atau tahap pengenalan aktor kepada teks lakon. Jadi dikenalin dulu nih si lakonnya ini, si pemeran ini jadi lakon apa. Dikenalin dulu dengan karakter kayak gimana. Pada pelaksanaan tahap ini, latihan yang diselenggarakan lebih merupakan proses menghafal teks dengan cara membaca teks sebagai teks dan mengabaikan atau sementara interpretasi. Kata harus dianggap sebagai kata. Jadi kata harus dianggap sebagai kata. Dan kalimat harus dianggap sebagai kalimat. Nah, kejelasan pelafalan dari setiap kata dan kalimat merupakan tugas yang harus dilakukan dalam sesi latihan ini.
Tujuan latihan tersebut adalah aktor menghafal setiap kata dan kalimat yang ada dalam teks. Dengan membaca teks sebagai teks, maka aktor tidak akan terjebak pada penentuan pola dramatik dialog. Latihan membaca teks secara mendalam lebih ditujukan untuk menghafal dan pelafalan, serta untuk menangkap apa makna teks gitu. Nah, di sini menghafal dan pelafalan gitu kan. Nah, pelafalan ini kemarin kita udah belajar tekniknya ada di olah vokal. Yang artikulasi A, I, U, E, O gitu kan. Dan belajar intonasi naik turunnya. Nah, jadi ini secara verbalnya dulu nih gitu. Secara bahasa teksnya kayak gimana nih gitu kan. Sekarang intonasi segala macam penghafal dan pelafalan. Jadi waktu saya ketemu Om Diding Boneng, dia bilang gini, kalau ada orang yang belajar teater baru 3 bulan, 6 bulan, setahun, dia merasa udah kayak, wah gue udah merasa jago gitu kan. Nah, Om Diding bilang gini, itu belum ada apa-apanya. Proses menghafal itu baru setahun. Jadi setahun itu baru pengenalan basic kayak gitu. Baru latihan-latihan dulu. Tahun kedua latihan pendalaman karakter gitu kan, penguatan karakter, menemukan karakter kita kayak gimana gitu kan. Terus yang tahun ketiga baru dia menghafalkan naskah. Nah, ini ada di teks dan verbalis teks. Jadi sampai 3 tahun dia belajar, setahunnya ini untuk menghafal naskah. Karena kalau di teater modern itu kita nggak boleh ngilangin atau ngerubah gitu. Jangankan ngilangin ya, ngerubah aja, nambahin aja nggak boleh gitu kalau di teater modern. Beda halnya dengan teater tradisional yang mainnya dengan plot. Jadi plotnya abis ini lu kesini ya gitu. Misalkan plotnya nanti lu ketemu di warung. Nah, di warung ntar lu ketemu sama dia gitu kan, sama ceweknya ntar ngadu ke babaknya kalau dia minta ini bla 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 bla. Ntar dari awal dia ketemu sampai di warung dan sampai dia ketemu sama bapaknya gitu kan. Ini nih biarkan dia bermain sendiri gitu dengan karakternya masing-masing, atau bisa disebut kita improvisasi. Dibolehkan improvisasi di tradisional, cuman kalau di modern improvisasi tidak dibolehkan. Jadi makanya di sini bilang menghafal dan pelafalan, menghafal teks dan pengucapannya gitu. Nah, yang kedua, teks dan imajinasi aktor. Dari katanya udah jelas ya, teks dan imajinasi aktor. Kalau bicara imajinasi, ingat penjelasan dari olah rasa ya. Jadi kita memainkan imajinasi dulu baru pada rasa dikeluarkan oleh gestur. Teks dan imajinasi aktor. Setelah aktor hafal setiap kalimat dalam teks yang ada di poin pertama, proses selanjutnya adalah penginterpretasian setiap kalimat. Jadi setiap kalimat itu pasti punya karakter yang beda-beda atau punya tujuannya masing-masing. Setiap kalimat, kata, hubungan antar kata, dan kalimat dalam teks tersebut. Proses latihan ini harus dilakukan pelan-pelan dan diskusi lebih sering dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menemukan interpretasi yang tepat sesuai dengan nada dasar yang telah ditentukan oleh sutradara. Gitu. Nah, naskahnya aja nggak boleh dirubah. Gitu kan. Nah, ini bahkan sampai intonasinya pun juga harus diskusi sama si sutradara gitu kan. Ini maunya kayak gimana kan, ketika misalkan satu kalimat digunakan dengan intonasi atau penekanan atau rasa yang berbeda-beda, maka hasilnya pun yang ditangkap oleh si penonton juga bakal berbeda gitu kan. Contoh halnya misal kalimat teksnya adalah contoh gini, misalkan saya hilang uang 100.000, terus teman saya si B ini kehilangan 100.000 juga. Nah, yang si C juga sama kehilangan uang 100.000. Nah, ini kita analogikan sebagai teks ya, dengan teks yang sama gitu. Nah, uang saya 100.000 hilang tapi masih ada di ATM 70 juta. Amin. Terus teman saya yang B uang 100.000 hilang, cuman dia titipan orang bayar arisan gitu. Nah, yang teman saya yang ketiga yang saya ini, uang 100.000 itu hilang tapi dia bakal bayar kos-kosan. Tuh, emosinya beda kan pasti kan. Ketika misalnya saya hilang 100.000, saya cari, oke, masih ada lah gitu kan. Terus yang kedua,
pasti bingung, dan setelah itu digantiin. Nah yang ketiga udah bingung banget karena apa? Udah bayar kos-kosan, udah tinggal segitunya. Nah ini kan kita analogikan sebagai teks yang sama gitu kan. Nah tapi punya rasa yang berbeda-beda. Nah, maksud yang dibilang tadi, hal ini bertujuan untuk menemukan interpretasi yang tepat sesuai dengan nada dasar yang telah ditentukan oleh sutradara. Nah ekspresi yang tadi yang saya bilang, waduh hilang lagi, mana ya? Udahlah KTM lagi aja lah, ngambil uang kan gitu. Nah, begitu pun juga sama analogi yang tadi dengan interpretasi yang tepat sesuai dengan nada dasar yang telah ditentukan oleh sutradara. Arti nada dasar itu bisa dikatakan juga sebagai intonasi, gitu. Intonasi berdasarkan dengan rasa, gitu. Dan rasa berdasarkan dengan suasana. Guna mendapatkan satu interpretasi yang disepakati, maka aktor harus menggunakan kemampuannya untuk mengimajinasikan peristiwa dalam teks. Jadi berimajinasi dulu nih, gitu. Berimajinasi dulu, kondisinya kayak gimana, kira-kira kejadian kalau misalkan dibuat real tuh kayak gimana, gitu kan. Kayak misalkan dia matiin kompor yang apinya besar, gitu kan. Kan kalau kita tinggal bilang, ya tinggal matiin, agak jauh dikit selesai. Tapi kan dalam kenyataannya nggak gitu. Ada rasa takutnya dulu, terus dia pelan-pelan, gitu kan. Atau dia nyari akal dulu, gitu kan. Maka aktor harus menggunakan kemampuannya untuk mengimajinasikan peristiwa dalam teks. Imajinasi yang dihasilkan aktor ini kemudian didiskusikan bersama dan dicari korelasinya dengan makna keseluruhan antar kalimat dan hubungan antar kalimat dalam teks. Aktor tidak boleh mengimajinasikan peristiwa itu terjadi di atas panggung. Jadi nggak boleh tunggal ya, berimajinasi nggak boleh tunggal, tapi harus disepakati juga gitu. Tetapi ia harus mengimajinasikan peristiwa itu sebagai sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Tuh contohnya kayak tadi matiin kompor ketika apinya besar. Gitu kan. Gimana berimajinasi ini? Peristiwa yang benar-benar terjadi kayak gimana sih? Paniknya kayak gimana sih? Rasa paniknya gimana sih? Terus cara matiinnya kayak gimana sih? Gitu kan. Khawatirnya kayak gimana gitu kan. Paham ya dari teks dan imajinasi aktor gitu. Jadi berimajinasi juga dalam teks, meluapkan apa yang diimajinasikan setelah kita baca dulu teksnya. Gitu. Ketika udah baca teksnya, terus kita rasakan juga kejadian nyata seperti apa, gitu. Dan diskusiin juga kayak gimana, semua sutradara masuk nggak kayak gini. Biasanya kan ada pengarahan juga kan. Nah kayak gitu. Intinya adalah itu di poin kedua. Nah, yang poin ketiga adalah aktualisasi teks. Dalam tahap ini, aktor mulai bekerja dengan tubuhnya untuk menghadirkan cerita nyata di atas panggung. Nah, ini itu poinnya lagi nih, aktualisasi. Gitu. Tadi kan masih secara teks gitu kan. Jadi masih latihan dasar. Terus dia mengimajinasikan, itu poin kedua. Mengimajinasikan, terus ngobrol segala macam. Oke, dan yang ketiga, dia udah main gerak tubuh nih. Nah, olah tubuhnya udah bermain di sini nih. Dalam tahap ini, aktor mulai bekerja dengan tubuhnya untuk menghadirkan cerita nyata di atas panggung. Pemahaman yang didapatkan dalam 2 tahap latihan sebelumnya merupakan bahan dasar yang harus dicobakan oleh aktor dalam sesi latihan ini. Ya, seperti saya bilang tadi, oleh karena aktor sudah memiliki imajinasi peristiwa dalam dirinya, maka ia harus mampu mengaktualisasikan imajinasi itu secara nyata. Seperti yang tadi dijelaskan juga. Selanjutnya, apa yang ada dalam imajinasi dan kenyataan pastilah berbeda. Menemukan dan mengatasi perbedaan antara imajinasi dan kenyataan merupakan tujuan inti dari latihan. Misalnya, dalam sebuah adegan pembunuhan, aktor memiliki imajinasi bahwa peristiwa itu berjalan dengan sangat cepat. Ya, seperti halnya tadi contoh yang saya contohkan adalah matikan kompor ketika apinya besar. Pasti paniknya pun berbeda-beda. Kayak gitu. Ketika imajinasi ini dinyatakan, aktor akan berhadapan dengan realita bahwa kecepatan yang ia bayangkan harus sesuai dengan kecepatan yang mampu ia kerjakan. Jadi jangan dipaksakan juga gitu kan. Jangan dipaksakan juga, dia harus mampu. Gue cepetnya siapa sih gitu kan. Dan gue bisa kayak gimana sih? Jangan harus paksakan, karena kalau dipaksakan juga bisa mengakibatkan fatal ketika adegan, atau jadi terkesan memaksa.
Hal ini memengaruhi reaksi aktor yang bertindak sebagai korban pembunuhan. Kecepatan aksi aktor yang melakukan tindak pembunuhan akan memengaruhi ekspresi korban. Bentuk kematian yang dihasilkan pun akan bergantung pada hal itu. Nah, jadi kalau misalkan yang maksud di sini ketika dia melakukan pembunuhan secara cepat gitu. Jadi nanti lawannya pun juga merasakan keadaannya itu. Gitu. Jadi di sini bisa saling membantu. Gitu. Kalau misalkan di kami itu gini, bagus satu belum tentu bagus semua, jelek satu jelek semua. Paham gak maksudnya? Artinya harus sempurna bareng-bareng. Gimana cara harus sempurna bareng-bareng? Dengan cara bekerja sama gitu. Jadi gerak yang satu ini mempengaruhi gerak yang lainnya juga gitu. Itu tadi soal teknik interpretasi ya, naskah lakon. Tadi interpretasi, yang sekarang selanjutnya adalah mendeskripsikan naskah lakon. Perilaku tokoh dalam naskah teater tercermin dari dialog atau disertakan dalam bentuk keterangan lakuan. Keterangan lakuan mendeskripsikan perilaku tokoh. Dalam naskah teater ditulis di antara tanda kurung dan biasanya dicetak miring. Setiap mempunyai watak yang spesifik yang berbeda antar manusia satu dengan manusia yang lainnya. Demikian juga watak tokoh dalam teater sesuai dengan peranannya masing-masing. Ada tokoh yang berwatak sabar, berbelas kasih, tekun, rajin, ramah, sopan, berperilaku jujur, dan rendah hati. Selain itu, ada pula tokoh yang berwatak sombong, keras kepala, egois, culas, tidak teliti, mau menang sendiri, suka bertindak gegabah, cenderung menyalahkan orang lain, dan tidak bertanggung jawab. Nah, biasanya kan kalau teman-teman lihat naskah-naskah itu pasti di depan tanda kurung, misalkan dia sedang berjalan atau misalkan dia sedang nyiul sambil berjalan sambil siul gitu maksudnya. Tanda kurung berjalan sambil siul, terus baru dia pakai naskah lagi gitu kan. Nah, kalau kita bisa lihat ada di halaman 55-nya di bagian bawah itu ada naskah lakon yang diperanin Gunarto sama ibu. Nah, kalau kita lihat yang ibu yang ketiga ini tanda kurung memandang Gunarto. Baru si ibu bilang, aku merasa bahwa ia masih ingat kepada kita. Gitu. Tanda kurungnya memandang Gunarto. Jadi si ibu ini seakan-akan kita akan ada Gunarto ya. Si ibu ini memandang Gunarto dulu. Jadi kalau misalkan nggak ada tanda kurung penekanan keadaan ya, misalkan aku merasa bahwa ia masih ingat kepada kita. Dia bisa aja melihat ke atas gitu kan. Kayak merenung jatuhnya kan. Aku merasa dia masih ingat kepada kita. Tapi kalau misalkan ya bicaranya, aku merasa bahwa ia masih ingat kepada kita sambil memandang Gunarto, gitu kan. Berarti dia sedang bicara dengan si Gunarto dan ada penekanan di dalam situ, gitu. Jadi dia lihat Gunarto, aku merasa bahwa ia masih ingat kepada kita. Terus Gunartonya bergerak ke meja makan. Mintarsih kemana, Bu? Gitu. Jadi si Gunarto gerak ke meja makan sambil nyamperin si ibunya berarti kan. Mintarsih kemana, Bu? Gitu. Berarti tahu nih. Nah, imajinasi kita pun dalam ngelihat naskah lakon kayak gini udah mulai berjalan gitu kan. Si ibunya sedang apa gitu kan. Terus si bergerak ke meja si Gunartonya kayak gimana gitu kan, sambil bicara kayak gimana gitu kan. Terus si Gunarto heran. Nah, ini kan udah main olah rasa nih, gitu kan. Nah, dia mengeluarkan mimik wajah seperti apa? Heran di sini. Mintarsih masih juga mengambil upah jahitan ibu. Gitu. Kalau misalkan tanda kurung heran, nggak usah diganti gitu misalkan. Emang udah jelas-jelas tanda kurung sini heran, berarti diganti dengan ekspresi heran. Jadi jangan di sini heran, malah diganti dengan ceria gitu kan. Mintarsih masih juga mengambil upah jahitan, Bu. Kan nggak gitu. Kondisinya kan malah jadi berubah. Artinya imajinasi ini dibantu oleh siapa? Yang si tanda kurung tadi ini. Gitu. Terus ada Gunarto juga bergerak mendekati ibu, lalu berbicara dengan lembut. Kayak gitu-gitulah. Banyak tuh kalau kalian bisa lihat di sini. Nah, itu mendeskripsikan naskah lakon. Jadi contoh-contohnya tadi udah saya jelaskan juga.
Nah, setelah mempelajari dan memahami teknik menginterpretasi naskah lakon, kita dapat mempraktikkan teknik-teknik tersebut dengan menggunakan naskah lakon. Misalkan naskah lakon Ayahku Pulang karya Usmar Ismail atau naskah lakon Ayahku Pulang karya Usmar Ismail menceritakan mengenai konflik keluarga. Tuh. Jadi yang kayak tadi kita contohkan itu karyanya Usmar Ismail ya. Salah satu penulis lakon teater dari Indonesia, salah satunya. Nah, berikut merupakan hasil interpretasi naskah lakon Ayahku Pulang karya Usmar Ismail. Dalam teks dan verbalisasi teks, pada tahap ini pemeran melakukan pembacaan teks secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tema cerita, alur cerita, dan hal-hal umum lainnya. Dalam naskah tersebut, tema cerita ialah konflik keluarga dan setting masa lampau. Setelah membaca secara keseluruhan, pemeran menghafal dan memahami karakter naskah sesuai peran dan yang dimainkan. Misalnya, pemeran Raden Saleh menghafalkan dialog Raden Saleh dan mendalami makna dari teks tersebut. Yang B, teks dan imajinasi aktor. Pada tahap ini pemeran sudah menghafal dialognya masing-masing, kemudian mulai mengimajinasikan hal-hal yang akan dilakukan di panggung. Seperti yang tadi kita bilang ya. Tanda kurung itu untuk membantu imajinasinya dalam situasi apa, keadaan apa, emosional kayak gimana gitu. Para pemeran mengimajinasikan alur cerita mulai dari tokoh Tina. Para pemeran mengimajinasikan alur cerita mulai dari tokoh Tina sebagai ibu yang sedang menjahit dengan raut muka sedih karena teringat suami yang meninggalkannya tepat ketika malam takbir lebaran seperti waktu itu. Selanjutnya masuklah tokoh Gunarto, anak pertama yang baru pulang dari bekerja dengan pakaian pabrik. Perbincangan kedua tokoh tersebut kemudian menjadi memanas ketika membahas mengenai sosok ayah. Kemudian muncullah tokoh Maimun, anak kedua nih, yang juga baru pulang dari bekerja, terus dengan mengenakan setelan rapi. Perbincangan pun masih berlangsung ketika muncul tokoh Mintarsi, anak ketiga, dengan ekspresi bingung karena merasa melihat seorang laki tua dengan pakaian lusuh dan compang-camping yang menatap ke arah rumah mereka. Sampai pada akhirnya, lelaki tua tersebut mengetuk pintu rumahnya. Ternyata lelaki tua tersebut ialah Raden Saleh, ayah yang meninggalkan keluarganya demi mengejar dunia. Suasana menjadi haru ketika Mintarsi, Gunarto, Maimun, dan ibu bertemu dengan Raden Saleh. Nah, kalau kita baca semuanya yang lakon Ayahku Pulang ini, kita bisa pahami nih yang tadi yang dimaksud dengan teks dan imajinasi aktor di poin kedua tadi gitu. Jadi teman-teman boleh baca yang ini, dan kemarin teman-teman juga kan buat tugas naskah gitu kan, dan naskah itu coba dihafal, coba didalami, coba didiskusikan oleh si pembuat naskahnya siapa gitu kan. Kalau emang itu dibuat dengan cara kelompok, diskusikan lagi suasana kayak gimana, seperti apa. Sampai situ dulu teman-teman tentang menginterpretasi naskah lakon. Semoga bisa dipahami. Semoga bisa dipraktekkan ya dengan naskah-naskah yang udah teman-teman buat gitu. Materi hari ini cukup sampai sini, saya sudahi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Sehat-sehat.